Berbagai akad, transaksi atau muamalah, dan perkara peradilan yang telah dilangsungkan dan telah selesai penerapannya sebelum berdirinya khilafah akan dinilai sah di antara pihak-pihak yang ada hingga berakhir penerapannya sebelum khilafah berdiri. Peradilan khilafah tidak akan membatalkannya dan tidak pula memperbaruinya. Demikian pula tuntutan-tuntutan seputar hal-hal tersebut maka tidak lagi diterima setelah khilafah berdiri. Ada dua kondisi yang dikecualikan dari ketentuan tersebut, yakni pertama, jika perkara yang telah ditetapkan dan selesai penerapannya itu memiliki pengaruh atau akibat yang bersifat kontinu dan menyalahi Islam. Kedua, jika perkara tersebut berkaitan dengan orang-orang yang menyerang Islam dan kaum muslim. Tidak adanya pembatalan hal-hal tersebut selain di dua kondisi yang telah disebutkan dikarenakan Rasulullah SAW tidak membatalkan berbagai transaksi, akad, dan perkara yang telah diputuskan dan diterapkan pada masa jahiliyah ketika negeri mereka berubah menjadi Darul Islam. Setelah pembebasan Mekah, Rasulullah SAW tidak kembali ke rumah yang beliau tinggalkan ketika berhijrah. Itu terjadi ketika Uqail bin Abi Thalib sesuai ketentuan undang-undang Quraisy mewarisi rumah keluarga beliau yang telah masuk Islam dan ikut berhijrah. Uqail telah mengelolanya dan telah menjualnya, termasuk rumah Rasulullah SAW. Pada saat itu dikatakan kepada beliau, "Di rumah mana Anda akan tinggal sementara?" Rasulullah SAW bersabda, "Apakah Uqail meninggalkan rumah untuk kami?" Dalam riwayat lain beliau bersabda, "Apakah Uqail meninggalkan tempat tinggal untuk kami?" Uqail ketika itu telah menjual rumah Rasulullah SAW dan Rasul tidak membatalkan penjualan rumah beliau itu. Hadis itu sendiri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Usamah bin Zaid berbunyi, Usamah pada waktu pembebasan Mekah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah SAW, di mana Anda tinggal besok?" Nabi SAW bersabda, "Apakah Uqail meninggalkan tempat tinggal untuk kami?" Demikian pula telah dinyatakan bahwa Abu Al-As bin Ar-Rabi pada saat masuk Islam dan berhijrah ke Madinah, ketika istrinya yaitu Zainab binti Rasulullah SAW yang telah lebih dulu masuk Islam dan telah berhijrah setelah Perang Badar. Sementara ia sendiri ketika itu masih musyrik dan tinggal di Mekah. Ketika itu Abu Al-As bin Ar-Rabi berhijrah ke Madinah. Rasulullah SAW mengembalikan istrinya yaitu Zainab binti Rasulullah SAW kepadanya tanpa memperbarui akad pernikahannya. Sebagai pengakuan atas akad yang telah sempurna dilangsungkan pada masa jahiliyah. Ibnu Majah telah menuturkan riwayat dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW mengembalikan putri beliau yaitu Zainab kepada Abu Al-As bin Ar-Rabi setelah 2 tahun dengan akad pernikahannya yang pertama. Hal itu terjadi setelah Abu Al-As masuk Islam dan berhijrah ke Madinah. Adapun pembaruan perkara-perkara yang memiliki pengaruh hingga menyalahi Islam, maka dalilnya adalah karena Rasulullah SAW telah membatalkan riba yang masih tersisa atas orang-orang setelah mereka tinggal di daulah Islam, dan beliau menetapkan hak mereka hanya pada harta pokoknya saja. Artinya, setelah mereka tinggal di Darul Islam, maka riba yang masih tersisa atas mereka menjadi batal. Dalam hal ini, Abu Daud telah menuturkan riwayat dari Sulaiman bin Amru dari bapaknya yang mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW pada saat Haji Wada pernah bersabda, 'Ingatlah, setiap dari riba jahiliyah telah batal. Bagi kalian adalah harta pokok kalian. Kalian tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Demikian pula orang yang beristri lebih dari 4 menurut undang-undang jahiliyah. Setelah tinggal di Darul Islam, mereka diharuskan hanya mempertahankan 4 orang saja dari istri-istrinya itu." Imam At-Tirmidzi telah menuturkan riwayat dari Abdullah bin Umar, "Sesungguhnya Ghilan ibnu Salamah Ats-Tsaqafi telah masuk Islam. Ia memiliki 10 orang istri pada masa jahiliyah. Istri-istrinya itu turut masuk Islam bersamanya. Nabi SAW lalu memerintahkan kepadanya agar memilih 4 orang saja dari 10 orang istrinya itu untuk tetap menjadi istrinya. Atas dasar ini, setiap akad yang memiliki pengaruh atau konsekuensi terus-menerus yang menyalahi Islam, maka pengaruh atau konsekuensi itu dibatalkan pada saat Daulah Khilafah berdiri. Pada saat Daulah Khilafah berdiri,
penghilangan pengaruh atau konsekuensi terus-menerus yang menyalahi Islam dari akad yang berlangsung sebelum daulah khilafah berdiri hukumnya adalah wajib. Misalnya, seandainya seorang wanita muslimah menikah dengan pria Nasrani sebelum Islam, maka setelah khilafah berdiri, akad pernikahan tersebut dibatalkan sesuai dengan ketentuan hukum syariah, karena muslimah haram dinikahi oleh laki-laki non-muslim. Adapun pelaksanaan perkara yang berkaitan dengan orang-orang yang menyerang Islam dan kaum muslim, dalilnya adalah karena Rasulullah SAW pada saat pembebasan Mekah tetap memutuskan untuk membunuh sekelompok orang yang menyerang Islam dan kaum muslim pada masa jahiliyah. Beliau memutuskan darah mereka ditumpahkan hingga meskipun mereka bergelantungan di kain penutup Ka'bah. Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Islam membatalkan apa saja yang terjadi sebelum Islam. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani dari Amr bin As. Dengan kata lain, siapa yang telah menyerang Islam dan kaum muslim dikecualikan dari ketentuan hadis ini. Di samping itu, Rasulullah SAW setelahnya telah memberi pengampunan kepada sebagian dari mereka seperti pengampunan yang beliau berikan kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Karena itu, khalifah boleh tetap mengeksekusi perkara mereka yang menyerang Islam dan kaum muslim sebelum khilafah berdiri atau memberikan pengampunan kepada mereka. Ketentuan ini berlaku bagi orang-orang yang menyiksa kaum muslim karena kaum muslim mengatakan kebenaran atau karena orang-orang itu telah menikam Islam. Kepada mereka tidak diberlakukan hadis yang artinya Islam membatalkan apa saja yang terjadi sebelum Islam. Akan tetapi, orang-orang itu justru dikecualikan dari ketentuan hadis tersebut dan perkara mereka tetap dieksekusi menurut pandangan dan pendapat khalifah. Sementara itu, di luar dua kondisi tersebut, berbagai akad, transaksi, dan perkara-perkara yang berlangsung sebelum khilafah berdiri tidak dibatalkan dan tidak dieksekusi kembali. Syaratnya, semua itu telah berlangsung dan berakhir penerapannya sebelum khilafah berdiri. Misalnya jika seorang laki-laki dijatuhi sanksi hukuman 2 tahun penjara karena merusak pintu-pintu sebuah sekolah dan masa penahanan 2 tahun itu telah sempurna ia jalani sebelum khilafah berdiri. Lalu ia mengajukan tuntutan kepada orang yang memenjarakannya karena menurutnya ia tidak layak mendapat sanksi 2 tahun penjara itu, maka tuntutan tersebut tidak bisa diterima. Sebab perkaranya telah terjadi, telah diputuskan, serta selesai diterapkan sebelum khilafah berdiri. Karena itu perkaranya diserahkan kepada Allah. Adapun jika seseorang dijatuhi hukuman 10 tahun dan telah berlangsung 2 tahun, kemudian khilafah berdiri, maka dalam hal ini khalifah akan memeriksa perkara tersebut. Khalifah bisa menghapuskan sanksi hukuman secara total, mengeluarkan orang tersebut dari penjara, dan membebaskannya dari apa yang telah menimpanya. Bisa juga khalifah mencukupkan dengan hukuman yang sudah dijalani, yaitu bahwa hukuman yang dikeluarkan khalifah untuk orang itu adalah 2 tahun dan telah selesai dijalani. Lalu khalifah mengeluarkan orang tersebut dari penjara. Bisa juga dipelajari hukuman yang masih tersisa dan dalam perkaranya itu diperhatikan hukum syariah yang memiliki kaitan dengan apa yang memberikan kemaslahatan kepada rakyat, khususnya perkara yang berkaitan dengan hak-hak perorangan, juga yang berkaitan dengan apa saja yang dapat memberikan kemaslahatan bagi kebaikan keluarga.